belum kita bongkar aja bang, ya. Apa perlu saya bongkar di sini? Dia pemain. Apa perlu saya bongkar? Saya punya barang buktinya. Orang yang bersama-sama make dengan dia. Agus kalau mau cabut LP, saya kasih 240 juta. Tapi ngasihnya saya kasih bulanan, Nov. Ngeri nanti disalahgunakan juga. Kalau saya tidak bisa memenjarakan Novi, saya berhenti jadi lawyer. Saya berhenti jadi lawyer. Atau saya tantang John LBF 5 miliar. Berarti Ardelo punya uang 5 miliar. Jangan sok kaya. Makin hari makin menyita banyak perhatian dari netizen. Kali ini pengacara dari pihak Agus menyampaikan kekesalannya terhadap Novi. Buntut somasi Agus kepada Novi berujung pada saling serang antara pengacara Agus kepada Novi yang dirasa masih belum menyelesaikan itikat baik untuk bertabayun langsung dengan Agus dan keluarganya. Tak hanya itu, John LBF yang juga ikut memberikan komentarnya tentang masalah ini juga ikut diserang oleh Raden Dadan, pengacara Agus. John LBF dalam pernyataannya di hadapan media sedang melakukan komunikasi video call bersama Novi dan mengatakan bahwa John LBF akan membantu via Agus dengan uang sebesar 240 juta rupiah untuk biaya makan selama setahun, dengan catatan akan diberikan tiap 1 bulan sekali sebanyak 20 juta per bulan. Uang donasi sebanyak 1 miliar di Yayasan Novi akan dipergunakan untuk fokus pada treatment dan tindakan medis untuk Agus. Dan jikalau ada sisa, maka akan dikembalikan kepada pihak keluarga Agus. Rupanya, salah satu kuasa hukum Agus yaitu Raden Dadan menantang John LBF bertaruh sebesar 5 miliar rupiah jika si Raden Dadan itu gagal memenjarakan Novi. Tak hanya bertaruh 5 miliar, Raden juga ikut membongkar aib-aib Novi jika Novi tidak ada etikat baik bertabayun langsung ke lawyer dan kepada keluarga Agus. Ancamannya pun juga tak main-main. Jadi dikasihnya bulanan 20 juta selama 12 bulan. Jadi Agus dapat untuk penghasilan biaya kebutuhan rumah setiap hari dari saya. Dari perusahaan saya nanti high five ya kan. Nah, untuk pengobatannya dari Novi 1,3 M-nya itu diatur dengan baik, kan gitu Nov. Simpel kan sebenarnya, ini masalahnya nggak rumit gitu. Tadi saya sudah jelaskan juga kenapa John LBF nimbrung. Saya nggak nimbrung, ini masalahnya satu, masalah anak manusia matanya nggak bisa ngelihat, diojok-ojokin bikin LP, itu yang bikin saya marah. John LBF ya, bukan Anda aja yang kaya raya ya. Kemarin saya statement di virtual, saya tantang John LBF 5 miliar untuk kasus hukum ini ya. Kalau saya tidak bisa memperjuangkan Mas Agus ya, kalau saya tidak bisa memenjarakan Novi, saya berhenti jadi lawyer. Saya berhenti jadi lawyer. Atau saya tantang John LBF 5 miliar. Berarti Ardelo punya uang 5 miliar. Jangan sok kaya ya. Saya punya banyak barang bukti untuk... Ada lagi yang menarik perhatian netizen tentang pernyataan Raden Dadan, yaitu pengacara Agus. Raden mengatakan akan melayangkan surat kepada BNN terkait Novi adalah seorang pengguna narkoboy dan mengaku sudah memiliki bukti. Raden bersama 20 pengacara lainnya akan terus mengawal kasus ini sampai titik darah penghabisan. Sepertinya sudah mulai melebar ancamannya. Belum kita bongkar aja bang ya. Apa perlu saya bongkar di sini? Dia pemain. Apa perlu saya bongkar? Saya punya barang buktinya. Orang yang bersama-sama make dengan dia ya. Jadi kalau terus ngotot, saya bersurat kepada BNN untuk cek tes urin itu yang namanya Novi. Kita mau menegakkan hukum kok. Nggak usah berbicara sekarang, kita menyampaikan suatu pendapat dari keadaan yang ada. Nanti kita tes urin aja, benar nggak dia pemakai narkoba. Kalau dia tidak pakai narkoba, laporan yang melaporkan ke saya akan pidanakan. Ya, jangan macam-macam dengan kami. Ya, kalau mau bertabayun, jadi ngerebet ke sana kemari ya gitu. Dan saya akan berproses hukum sampai titik darah penghabisan ya. Kita nggak main-main. 20 lawyer yang tergabung di dalam Farhat Abbas, kantor hukum Farhat Abbas. Nanti kita juga akan berupaya hukum bagaimana kita bisa memberikan suatu jawaban kepada publik ya, bahwa Mas Agus ini apa salahnya. Saya tanya, Mas Agus ini salahnya apa? Kemarin para donatur yang ngomong mengembalikan donasi sudah dikembalikan.
Kisruh Novi dengan pihak Agus dijawab dengan tenang oleh Novi. Novi juga mengatakan akan menggunakan uang donasi Agus untuk fokus serius kepada pengobatan dan pemulihan kondisi kesehatan Agus. Karena dari awal uang donasi itu memang diperuntukkan untuk tindakan medis, bukan untuk keperluan lain-lain terlebih dahulu. Sebelumnya sempat juga terjadi cekcok di media sosial antara pengacara Agus dan Novi yang menjadi perhatian warganet hari ini. Pengacara Agus juga mengingatkan kepada Novi bahwa ini adalah masalah serius dan masalah besar. Akan segera menimpa Novi jika masalah ini tidak segera diselesaikan. Kepada saya, Iya, ya. nggak apa-apa, Dan Pak. saya Orang ketika berhak Anda kok, punya ada hak statement masing-masing. tidak mau bergabung dengan kami untuk bertabayun, silakan klarifikasi jawab somasi saya dulu yang kemarin saya kirimkan lewat itu- kantor hukum para itu- tabas. ya, itu udah Ketika saya serahkan saudara kuasa hukum saya, tetap Pak. dalam pendirian begini, saya sebagai saudara Anda, satu nusa, satu bangsa, saya memperingatkan Anda dalam masalah besar. Memperingatkan ya, sama dengan somasi saya. Alhamdulillah. Undang-undangnya apa, pasal Kalau sudah selesai pengobatan operasi mata, yang pertama adalah kelopak mata, guys, karena itu harus butuh biaya kurang lebih 100 juta rupiah untuk kelopak matanya. Terus untuk pembentukan bola mata ya, Mas, untuk pembentukan bola mata, dan aku nggak tahu untuk nanti nextnya seperti apa, entah mungkin untuk bagian mukanya atau infeksi tangannya yang harus luka bakarnya, infeksi kan itu tetanus katanya ya, Ya, penyakit dalamnya. penyakit dalamnya, entah mungkin kan Mas Agus ini juga ada sakit, Mas. ya. Apapun yang Mas Agus butuhkan dalam pengobatan, kita selesaikan dulu ya. Dijelaskan ya, kita selesaikan dulu. Nanti setelah selesai, Mas Agus, kalau insya Allah ada uang lebih ya Mas, kita bisa beli mungkin usaha untuk Mas Agus gitu ya, supaya Mas Agus tidak perlu menyita waktu yang berlebihan karena masa pemulihan ya Mas. Misalnya bikinlah usaha kontrakan rumah gitu, jadi Mas Agus juga bisa stay di sana, tinggal di sana, dan Mbak Elmi pun bisa turut serta menjaga Mas Agus gitu. Setuju ya Mas? Jadi nanti sisanya juga mungkin untuk kebutuhan apa-apa itu masih banyak yang lainnya, tapi ya sesuai kesepakatan dan akad pertama ya guys, bahwa uang kita untuk open donasi hanya untuk operasi dan pengobatan terlebih dahulu. Jadi yang perlu teman-teman ketahui, masalah ini awalnya hanya sekedar misinformasi saja. Dari Tenovi sendiri ada keinginan yang kuat untuk membantu Agus dan keluarganya. Di sisi lain, pihak Agus juga punya harapan yang besar akan kesembuhannya. Namun pada kenyataannya ada faktor hasutan entah dari siapa yang membuat kasus ini menjadi melebar dan kusut seperti sekarang ini.